Yanbo memiliki 3 bagian utama, Yanbo Al-Bahar, Yanbo Al-Nakhil, dan Yanbo Sanaiyah, serta pelabuhan utama Laut Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Sarah Moza. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dilancarkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Nah, untuk yang menonton video saya jangan lupa untuk share ataupun komen ya, mungkin yang pernah berhaji ataupun umroh, ataupun yang akan berhaji ataupun umroh, mungkin dalam perjalanan melewati padang pasir nanti akan tidur dalam perjalanan. Nah, saya akan sharing perjalanan dari Jeddah menuju kota Yanbo yang sepanjang mata memandang hanya melalui gurun pasir seperti ini ya. Akan melihat pasir-pasir yang lembut, akan melihat gembala-gembala onta. Kalau musim dingin mungkin akan terbiasa melihat para gembala kambing, domba ataupun onta ya di sepanjang jalan seperti itu, karena jalan akan menghijau dengan rerumputan seperti itu. Saya akan sharing yang kangen suasana gurun pasir, semoga bisa terobati ya rasa kangennya. Dan saya akan explore mengapa kota Yanbo tidak dieksplor oleh agen travel umroh ya, karena lokasi dan fokus utama ibadah umroh adalah di Mekah dan Madinah ya. Yanbo tidak memiliki situs-situs bersejarah atau religius utama yang berkaitan langsung dengan ritual umroh seperti Masjidil Haram di Mekah ya. Selain itu, Yanbo terletak di pesisir Laut Merah, sementara rute ibadah umroh umumnya berpusat di Mekah dan Madinah. Fokus utama ibadah ya, ibadah umroh dan haji hanya dapat dilaksanakan di Mekah dan tempat-tempat sekitarnya seperti Arafah, Musdalifah, dan Mina yang terletak di Provinsi Mekah ya. Sedangkan Yanbo berada di Provinsi Madinah. Lokasi geografisnya Yanbo berlokasi di pesisir Laut Merah, sekitar 200 km barat Madinah ya, sehingga tidak masuk dalam rute ibadah umroh ataupun haji. Nah, tidak ada situs religius penting. Yanbo tidak memiliki situs-situs bersejarah atau religius utama yang menjadi pusat ritual umroh seperti Masjidil Haram di Mekah ya. Maka itu dalam perjalanan saya mau ke Yanbo, saya sharing ya seperti itu, karena jarang ya dieksplor oleh para agen travel umroh ataupun haji. Nah, kalau musim dingin kita akan melihat para penggembala kambing, domba, ataupun onta ya, karena akan menghijau ya oleh rerumputan. Seperti itu, jika ada curah hujan yang banyak, maka gurun akan terlihat menghijau. Tidak lagi hanya melihat pasir yang tandus ya sepanjang mata memandang. Pokoknya ini perjalanan begini saja ya, hanya melihat gurun ya sepanjang mata memandang. Makanya saya selalu menyiapkan kopi Arabi atau gahwa Arabi dengan cemilan, dengan teh seperti itu. Jadi saya sudah menyediakan termos. Sepanjang jalan kita akan menuangkan minuman dan sambil bercemil atau mendengarkan musik atau sambil ngobrol-ngobrol ringan tetapi tidak mengganggu fokus menyetir ya. Nah, kita lihat ada onta seperti itu ya. Perjalanannya kita tempuh, siapa yang tahu, ini lebih dekat dari Madinah ya. Kalau Madinah mungkin 5 atau 6 jam, ini 2 jam aja kalau kita ngebut akan sampai. Seperti itu ya, perjalanan dari Jeddah ke Yanbo. Nanti di sana kita akan menginap di kornisnya Yanbo ya.
Nah, perlu diketahui untuk para jemaah yang mau janjian sama saudara, biasanya janjian mau ketemu di Kornes Balat, jangan bilang kita ketemuan di Kornes. Nah, karena Kornes itu dari utara sampai selatan Saudi Arabia, sepanjang pesisir lautnya Saudi itu bisa disebut Kornes. Tetapi ada titik-titik daerah tersebut dari Tabuk, Yanbu, Jeddah, Balad, sampai ke selatan ya, sampai ke Zizan. Pokoknya pesisir laut, pesisir pantainya Saudi itu disebut Kornes ya, seperti itu. Jadi kalau janjian dengan saudara itu, pokoknya jemaah umroh biasanya janjian ya, mau bertemu dengan saudara ataupun teman, harus menjelaskan area yang bisa dipahami ya. Ataupun mungkin saudaranya pergi sama taksi, kalau bilang Kornes doang susah ditemukan, seperti itu ya, akan memusingkan, mungkin taksinya bisa marah-marah, apalagi kalau yang tidak paham ya titik pertemuannya para jemaah umroh ataupun transitnya jemaah umroh, seperti itu. Nah, kita akan melihat area industri jika kalau sudah mendekati kota Yanbo. Jadi selain melewati perbatasan Jeddah Dahban ya, pertama-tama kita akan melewati perbatasan Jeddah. Jika kalau sudah melewati Dahban itu sudah lewat Jeddah, itu sudah keluar dari Jeddah, seperti itu. Nanti akan melewati Rabek. Nah, kalau arah ke Madinah akan ke kanan ya, tetapi kalau arah ke Yanbo arahnya itu ke kiri ya, yang dekat ke area pesisiran, seperti itu. Nah, sepanjang mata memandang, kita hanya melihat tanah kosong, seperti itu ya. Yanbo memiliki tiga bagian utama, yaitu Yanbo Al-Bahar, Yanbo Al-Nakhil, dan Yanbo Al-Sanaiyah ya. Sanaiyah itu area industri ataupun pelabuhan utama Laut Merah, seperti itu ya. Jadi bagaimana yang ingin ke Yanbo, kita yang mukimin ataupun visitor, jadi ketik aja Kornes ya. Ketik aja Kornes Yanbo, nanti di sana mau cari perhotelan, resort, mau mencari destinasi wisata, mau mencari laut, mau mencari apa di sana, semuanya bisa kita cari dari online ya, dari Google Maps, seperti itu. Mudah dan aman ya. Jangan khawatir, semuanya diakses dengan sangat mudah. Seperti itu. Meskipun kota ini dikenal dengan aktivitas industrinya ya, kini kota ini berkembang sebagai tujuan wisata. Pantainya digunakan untuk menyelam, berenang, dan bersantai di depan pantai berpasir putih ya. Kota ini memiliki pantai yang disebut juga ada Taman Herbal Cina atau Park Cina ya. Boleh cari di Google Park Cina, bisa keluar ya. Kita bisa akses tempat wisata ya. Sejak Yanbo ya, di era pra-modern, sejarah Yanbo dimulai setidaknya 2500 tahun yang lalu ya, saat kota ini menjadi titik persinggahan di jalur rempah-rempah dan dupa dari Yaman ke Mesir dan wilayah Mediterania ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kesan saya ke kota Yanbo itu, kita akan mendapatkan kota yang menurut saya itu tertib, bersih,
keluar dari kemacetan, karena di Jeddah itu macetnya yang setiap waktu ya. Pas ke Yanbo itu selain bangunan-bangunannya mewah ya, tertib, bersih, lalu lintasnya juga kosong. Kita kalau mau kemana-mana cepet ya, kita mau keliling sepanjang pesisir Yanbo aja cepet ya, dari utara ke selatan. Kita mau menyisir semua tempat destinasi wisata sehari pun selesai kalau di Yanbo. Tapi ini sebenarnya luas ya, di Yanbo itu destinasi wisatanya luas, tetapi cepat karena jalannya tidak macet. Nah, ini yang saya suka di Yanbo itu. Lautnya bersih, warganya cuek, ya. Pokoknya ini kesan di Yanbo, saya itu jadi menemukan kota yang bersih, tertib, seperti itu. Kita akan menemukan sensasi lain di kota Yanbo ini. Dia itu kota modern ya, kota baru ya. Kalau kita masuk ke kotanya, karena ada bagian perumahan yang lama dan ada yang baru. Yang perumahan yang barunya itu juga tertib, megah, dan jalannya kosong. Itu yang saya paling suka. Nah, kita sudah sampai, dan nanti next berikutnya untuk room tour, kita akan singgah di resort. Seperti apa resortnya? Di sana ada Novotel, ada Holiday Inn, pokoknya apa aja kita bisa pilih ya, hotel atau resort yang global ya, yang dimana-mana ada. Sama di Yanbo juga ada perhotelan bintang atau perhotelan biasa juga ada. Di video selanjutnya saya akan room tour, sharing fasilitas atau situasi kita akan menginap ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk komen sesuai video atau request video selanjutnya ya. Dan terima kasih banyak. Saya selalu mengucapkan terima kasih banyak. Saya doakan semoga yang ingin berhaji ataupun umroh kita bisa bertemu ataupun kita bisa city tour bersama ya. Seperti itu. Oke, kita sudah mau sampai ke tujuan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum